What if I lay down and I play dead and I stay dead? Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. What if I lay down and I play dead and I stay dead? Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Bab 1397. Rick, kamu adalah saudaraku, jadi aku akan mengampuni kamu dan Igun kali ini. Ini peringatan terakhirmu. Jika terjadi lagi, tidak akan ada ampun untukmu, Patrick berkata dengan dingin. Terima kasih, Patrick. Itu tidak akan terjadi lagi. Rick dan Igun berdiri lega, merasa seolah-olah mereka nyaris lolos dari kematian. Juga kamu punya waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari kamu akan menyerahkan salah satu perusahaan farmasi kepada Owen. Patrick melanjutkan dengan tegas. Ya, Igun tidak berani lagi melanggar perintah Patrick. Semua tamu di sekitar mereka mengamati situasinya. Mereka datang ke rumah Patrick untuk ulang tahunnya, hanya untuk menemukan diri mereka sendiri menyaksikan konflik internal keluarga Scamell terungkap dan mereka semua terhibur karenanya. Baiklah, ayo kita duduk, Patrick mengumumkan. Para tamu pulih dari keterkejutan awal dan aula kembali dipenuhi tawa setelah mereka mulai duduk. Waktu berlalu dan pesta segera berakhir. Para tamu mulai pergi dan Patrick memerintahkan beberapa pelayannya untuk membersihkan. Sementara Patrick membawa Owen dan yang lainnya kembali ke halaman belakang. Di ruang tamu, Damian menepuk pundak Owen dan berkata, "Ini semua berkat kamu, Owen. Jika kamu tidak menyembuhkanku, Igun akan mendapatkan apa yang diinginkannya hari ini. Kita akan menjadi satu keluarga dan yang kulakukan hanyalah tugasku. Jangan berterima kasih kepadaku." Owen pun tersenyum. Patrick berjalan mendekat. Owen, kamu mungkin tidak terlalu kuat sebagai praktisi bela diri, tapi kamu adalah pemuda yang cerdas. Setelah kamu mengambil alih perusahaan farmasi, kelolalah dengan baik. Aku menaruh harapan besar kepadamu. Jangan mengecewakanku. Patrick pun berkata. Karena Owen pernah melawan penjaga keluarga Scamell, baik Patrick maupun Damian berasumsi bahwa Owen berada dalam kondisi awal alam Morgana, dan karena itu mereka selalu berpikir bahwa Owen bukanlah tandingan wanita secantik Teresa. Namun Owen menyelamatkan nyawa Damian dan akhirnya mengandalkan indera tajamnya untuk mengambil sepotong batu giok 4 warna dan Imperial Purple dan bermain-main dengan Willy dalam prosesnya. Itu semua membuktikan betapa berbakatnya Owen. Untuk pertama kalinya, Patrick akhirnya mulai melihat potensi dalam diri Owen dan mulai mengakui bahwa Owen sebagai calon cucu iparnya. Jangan khawatir Tuan Patrick, saya tidak akan mengecewakan Anda. Owen pun tersenyum. Owen tahu bahwa Patrick langsung mengambil kesimpulan bahwa Owen lemah sebagai seorang praktisi bela diri, tetapi karena itu tidak terlalu penting, Owen pun tidak mau repot-repot menjelaskannya sendiri. Bab 1398. Ngomong-ngomong Tuan Patrick, saya perlu berbicara dengan Anda tentang kerjasama kontrak antara grup Ora dengan keluarga Scamell, potong Owen. Karena keluarga Scamell setuju untuk menjual salah satu perusahaan farmasi mereka kepadanya, Owen akan dapat mendirikan cabang untuk grup Ora di wilayah selatan. Dan Owen harus mulai memproduksi pil alkimia sesegera mungkin. Karena untuk memproduksi pil alkimia membutuhkan pasokan jamu dan bahan mentah dalam jumlah besar. Keluarga Swanto tidak akan mampu memenuhi permintaan tersebut. Oleh karena itu, Owen berencana untuk mencapai kesepakatan dengan keluarga Scamell juga. Dengan keluarga Swanto dan keluarga Scamell sebagai pemasoknya,
Grup Ora akan memiliki semua bahan yang dibutuhkan untuk pengembangan di masa depan. Lanjutkan apa yang kamu perlukan, Patrick bertanya. Saya membutuhkan Panax yang telah berumur sekitar 2 hingga 300 tahun, serta beberapa yang telah tumbuh selama lebih dari 500 tahun, serta daftar panjang tumbuhan lainnya juga. Semakin banyak semakin baik, jawab Owen. Apa? Kenapa kamu membutuhkan begitu banyak? Patrick pun terkejut. Tadinya Patrick mengira bahwa Owen berencana untuk mengelola perusahaan farmasi biasa dan hanya membutuhkan ramuan yang biasa juga untuk melakukannya. Jadi Patrick pun terkejut karena Owen langsung meminta ramuan langka yang tumbuh selama ratusan tahun. Baiklah, saya bermaksud membuat pil alkimia seperti pil pemicu potensi, kata Owen. Karena Owen pada akhirnya akan menjual pil tersebut, Owen merasa tidak perlu menyembunyikan kebenaran. Pil pemicu potensi, apa itu? Baik Patrick maupun Damian, mereka terkejut dan saling melontarkan tatapan bingung. Meskipun pil pemicu potensi dikenal di seluruh kota Jenggala, pil tersebut tidak berpengaruh pada praktisi bela diri di tahap alam Rigana, yang berarti pil tersebut hampir tidak berguna di praktisi bela diri di wilayah Yanbe Selatan. Oleh karena itu, wajar jika Patrick dan Damian tidak mendengarnya. Pil pemicu potensi dapat mempercepat kemajuan praktisi bela diri untuk naik level dan dapat memberi mereka dorongan ekstra untuk melewati hambatan kultivasi mereka. Owen melanjutkan untuk menjelaskan efek dari pil pemicu potensi. Dengan kekuatan Owen saat ini, memungkinkan Owen untuk memproduksi pil pemicu potensi energi tingkat menengah yang dapat bekerja pada praktisi bela diri tahap puncak alam Augana. Efek dari pil ini akan jauh lebih unggul dibandingkan dengan pil pemicu potensi kelas dasar yang Owen sebelumnya produksi. Karena sebagian besar seniman bela diri di wilayah Yanbe Selatan belum mencapai tahap puncak alam Augana, akan ada pasar untuk pil pemicu potensi tingkat menengah. Pil ini benar-benar mempunyai efek seperti itu? Apakah kamu yakin? Baik Patrick maupun Damian, keduanya tercengang. Hebat Owen, aku sudah meremehkanmu. Kamu jauh lebih banyak akal daripada yang kukira. Patrick sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Patrick cukup berpengalaman untuk mengetahui bahwa jika pil pemicu potensi tingkat menengah yang diproduksi Owen benar-benar bekerja pada praktisi bela diri tingkat puncak alam Augana, semua keluarga di wilayah selatan akan berebut pil tersebut dan pada gilirannya memberikan pendapatan besar bagi keluarga Scamel. Bab 1399. Owen, tidak heran jika kamu yakin bisa memberi kami keuntungan tahunan sebesar 130 miliar atau lebih. Jadi kamu serius tentang itu? Damian bergumam kaget. Owen telah berjanji akan mendatangkan pendapatan 3 hingga 4 kali lipat selama pesta dan Damian berasumsi bahwa Owen hanya mengatakan demikian untuk menghentikan Igun. Namun setelah mendengar tentang keterampilan Owen dalam alkimia dan beberapa besar permintaannya akan ramuan langka, Damian akhirnya mengerti bahwa Owen akan dapat memenuhi janjinya dengan mudah. Tentu saja aku menepati janjiku, Owen pun tersenyum. Damian, kamu sudah bertanggung jawab atas bisnis keluarga selama bertahun-tahun. Diskusilah detailnya dengan Owen. Dan apapun yang dia butuhkan, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaannya, ucap Patrick dengan buru-buru. Setelah mempelajari potensi pil pemicu energi, Patrick segera menyadari bahwa Owen merupakan sapi perah, dan selama keluarga Scamel terus bekerja dengan Owen, bisnis keluarga mereka mungkin akan mencapai tingkat pencapaian yang jauh lebih tinggi. Oh oke. Damian pun mengangguk sebelum membawa pulpen dan kertas untuk mencatat semua bahan yang dibutuhkan Owen. Setelah daftarnya ditulis, keduanya terus bernegosiasi mengenai harga dan keluarga Scamel menawarkan harga diskon kepada Owen. Karena Owen bukan orang yang egois.
Pada awalnya, Owen menerima harga yang memungkinkan keluarga Scamell mendapat untung. Sementara itu, di rumah tempat garis keturunan kedua keluarga Scamell, Rick, Igun, dan Nigel berkumpul di ruang tamu. Sialan, Owen itu dari mana asalnya? Jika dia tidak menyembuhkan Damian, rencanaku akan berhasil. Ekspresi Gun menjadi gelap ketika dia melemparkan secangkir teh ke bawahannya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Meskipun Owen tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan di antara para keluarga Scamell, fakta bahwa Owen menyembuhkan Damian dan mengubah situasi sepenuhnya. Baik Igun maupun Rick membenci Owen karena hal itu. Ayah, ini hanya sebuah kecelakaan. Mengapa ayah begitu gusar? Owen baru mencapai tahap awal alam Morgana. Itu membuatnya sekuat semut di depan kita. Jika ayah benar-benar kesal dengan hal ini, aku akan membunuhnya dan memperbaikinya. Nigel berkata dengan kejam. Owen pernah bertarung dengan Tuan Umair sebelumnya, dan Nigel mengira bahwa Owen hanya berada pada kondisi awal alam Morgana. Sebagai pria paling cerdas di antara orang-orang seusianya, basis kultivasi Nigel sudah mencapai tahap puncak alam Morgana dan hampir mencapai semi alam Regana. Jadi, Nigel tidak memiliki rasa takut atau rasa hormat terhadap Owen. Terlebih lagi, tadi Nigel berpikir bahwa patung yang terbuat dari batu giok bening berwarna krem yang dia persiapkan untuk ulang tahun Patrick akan melampaui hadiah apapun yang disiapkan Owen, hanya untuk akhirnya mempermalukan dirinya sendiri ketika Owen menghadiahkan Patrick sepotong batu giok 4 warna senilai 43 miliar. Karena itu, Nigel membenci Owen, dan karena Owen secara tidak langsung menghancurkan pencarian kekuasaan ayahnya, Nigel sangat ingin membunuh Owen dan meredakan amarah yang mendidih dalam dirinya. Oke, ini disclaimer ya sobat ya, pecinta novel Owen dan pecinta gadis-gadis cantik jenggala, bahwasana keempat wanita cantik jenggala itu basis kultivasinya beda-beda. Ini yang paling rendah adalah Teresa. Itu dia di tahap awal alam Morgana karena dia baru menerobos dari alam Morgana. Sementara Yura dan Rosa dia sudah mencapai tahap menengah alam Morgana, dan sedangkan Teresa itu udah paling unggul di antara 3 wanita itu. Dia udah di tahap akhir ya, tahap akhir alam Morgana. Sementara Nigel itu udah di tahap puncak alam Morgana. Jadi dia lebih kuat daripada Renata ya. Dia lebih kuat daripada Renata, dan Nigel udah mau mencapai tahap semi alam Regana. Sementara Owen itu udah di tahap menengah alam Regana. Sedangkan musuh-musuh di wilayah selatan, kebanyakan dari mereka itu udah ada di tahap awal alam Morgana, kebanyakan ya. Kecuali yang tahap keluarga besar, nantinya itu ada yang di tahap akhir alam Morgana, tapi sangat jarang. Mereka rata-rata udah di tahap awal alam Morgana gitu ya, maksudnya Owen nanti ke depan. Oke, dan untuk hitungan harga di sini nih saya menggunakan dolar. Jadi 40 dolar itu tadi 40 juta dolar ya. Kalau kita kurusin 43 juta dolar itu jadi sekitar 600 miliar kalau dirupiahkan gitu. Itu thanks. Kita next ya. Bab 1400. Tidak, Owen akan menjadi kerabat garis keturunan pertama. Kita tidak bisa membunuhnya. Jika Damian dan yang lainnya mengetahuinya, kita tidak akan mendapatkan apapun darinya. Rick menggelengkan kepalanya dan menolak saran Nigel. Kalau gitu bagaimana? Ayah anak itu menghancurkan rencana kita dan mengambil salah satu perusahaan farmasi dari kita. Itu keterlaluan. Apakah kita harus diam saja? Igun bertanya dengan frustasi. Jangan terlalu terburu-buru, Igun. Owen memang telah menghancurkan rencana kita, dan aku juga tidak bisa menahannya. Kita mungkin tidak bisa membunuhnya, tetapi kita bisa memberinya pelajaran. Rick melirik Nigel dan mencibir. Nigel, begitu Owen mengambil alih perusahaan farmasi, carilah alasan untuk melawannya. Tidak masalah jika kamu mematahkan anggota tubuhnya,
tapi pastikan kamu tidak membunuhnya, atau kita semua akan mendapat masalah, kata Rick. Karena Rick dan Igun merupakan senior Owen, tidak masuk akal jika mereka menyerang juniornya. Namun Nigel berasal dari generasi yang sama dengan Owen. Bahkan jika Nigel mendapati dirinya terlibat konflik dengan Owen dan entah bagaimana melukai Owen karena kecelakaan, hal itu akan dianggap dapat diterima dan Patrick tidak akan bisa menghukum Nigel karenanya. Bahkan jika anggota tubuh Owen patah dalam pertarungan, dia harus menelan harga dirinya dan menerimanya. Aku mengerti apa yang kamu maksud, kakek, jangan khawatir. Saya akan hancurkan Owen dan tunjukkan padanya bagaimana rasanya melawan kita. Nigel mencibir dan menyipitkan matanya dengan kejam. Pada hari berikutnya, Owen membeli perusahaan farmasi dari Igun dan mengubah namanya menjadi Grup Ora, menjadikannya cabang pertama di wilayah Yanbei Selatan. Owen akan menjadi ketua dan Yura akan menjadi presiden. Begitu cabangnya berjalan, mereka perlahan-lahan dapat memulai mengalihkan fokus perusahaan dari kota Jenggala ke wilayah Yanbei Selatan, yang akan menguntungkan Grup Ora dalam pengembangannya di masa depan. Sementara itu, Owen mengingat janjinya kepada Otis dan memperkerjakannya sebelum menunjuknya sebagai direktur produksi. Setelah semuanya siap, Owen menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan dan dengan ramuan yang dia peroleh dari keluarga Scamel, Owen tetap berada di dalam rumahnya selama beberapa hari untuk memproduksi pil alkimia sambil memanfaatkan energi spiritual yang Owen kumpulkan dari pegunungan dan energi lingkaran konvergensi. Teresa dan Rosa tetap berada di sisinya untuk membantu kapanpun mereka bisa. Sedangkan untuk pengoperasian cabang, Owen mempercayakan kepada Yura. Renata yang tidak punya kegiatan akan mengikuti Yura ke kantor setiap hari dan membantunya bekerja. Masing-masing dari mereka memiliki tugasnya masing-masing. Owen bertanggung jawab memproduksi pil alkimia dan Yura bertanggung jawab mengelola perusahaan agar cabangnya segera berdiri dan berjalan. Bab 1401. Sedangkan di cabang Grup Ora, Yura mengalami masa sulit dalam beberapa hari terakhir. Saat mereka baru saja mengambil alih perusahaan, ada banyak penyesuaian yang harus dilakukan secara internal dan Yura menjadi kurus. Untungnya, ada Renata yang cukup berbakat dalam mengelola bisnis. Dengan bantuan Renata, beban kerjanya berkurang hingga Yura hampir tidak bisa mengatasinya. Di suatu pagi, Yura dan Renata sedang mengurus dokumen di kantor presiden. Ketika mereka dikejutkan oleh kebisingan di luar. Apa yang sedang terjadi? Yura meletakkan dokumen di tangannya ke bawah dalam kebingungan. Yura, ayo kita keluar dan mari kita lihat, kata Renata sebelum keluar kantor bersama Yura. Di luar kantor, Nigel menyerbu masuk bersama dua penjaga dan berteriak dengan sombong. "Di mana kamu, Owen Wolf? Keluarlah!" Suaranya dipenuhi dengan energi aslinya dan bergema di kantor dengan khas. Semua orang termasuk Yura, Renata, dan manajer lainnya diperingatkan oleh hal itu. Cabang Grup Ora saat ini dulunya merupakan milik keluarga Scamel. Sedangkan Igun dan Nigel dulunya mereka adalah presiden dari direktur perusahaan. Jadi sebagian besar manajer tahu bahwa Nigel sebagai orang keturunan langsung dari keluarga Scamel. Mereka menjulurkan kepala untuk mengamati situasi, tetapi tak satupun dari mereka yang berani menghampiri Nigel untuk menghentikannya. "Kalian bertiga siapa? Kenapa kalian berteriak-teriak di kantor?" Renata dan Yura bergegas mendekat dan menghalangi Nigel. "Aku." Nigel hendak mengatakan sesuatu yang sombong, tetapi kata-katanya tercekak ketika dia melihat tatapan mereka yang memikat. "Ah, sangat cantik." Nigel tersentak dan mengagumi keindahan mereka.
Miguel melihat banyak sekali wanita dalam hidupnya, tetapi tidak pernah melihat seseorang secantik Renata dan Yura selain Teresa. Miguel berpikir bahwa kecantikan Teresa tidak ada bandingannya, hanya untuk terkejut saat mengetahui bahwa Yura dan Renata menyaingi Teresa dalam hal kecantikan dan keanggunan. "Siapa kamu sebenarnya?" Yura bertanya dengan tajam. Miguel tersadar dari keterkejutannya dan menyeringai angkuh. "Saya anak tertua dari garis keturunan kedua keluarga Scamel. Nama saya Nigel Scamel." "Oh, jadi kamu keluarga Scamel?" Yura dan Renata sedikit terkejut. "Dan siapa kalian berdua?" Miguel menyipitkan matanya saat dia mengamati dua orang di depannya. "Saya presiden grup Ora, Yura Suwanto." "Tuan Miguel, bolehkah saya tahu apa yang membawa Anda ke sini?" Yura bertanya dengan tenang. Karena Teresa adalah bagian dari keluarga Scamel, Miguel pasti kerabatnya, dan Yura memutuskan untuk bersikap sopan karena menghormati Teresa. "Di mana bajingan kecil itu, Owen Wolf? Suruh dia kemari dan menemuiku." Miguel diperintahkan dengan nada merendahkan.